Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada bagian ke-6. Bekal Gajah Mada menghirup udara, mengisi paru-parunya. Segenap Bayangkara sangat jengkel. Aku telah menemui Rakyat Tumenggung Banyak Sora. Kita boleh berharap Rakyat Banyak Sora masih memiliki jiwa prajurit sejati. Tumenggung Banyak Sora kaget ketika aku sampaikan kemungkinan adanya makar itu. Banyak Sora berjanji akan segera mengirim pasukannya sebelum matahari terbit. Diharapkan mereka telah pasang gelar. Para Bayangkara merasa agak lega. Dengan demikian, masih ada kemungkinan menyelamatkan istana dari kehancuran. Bagaimana dengan Jalayuda? Risang Panjerlawang bertanya sambil mengelus-ngelus jenggotnya. Mengenai Panjiwatang, aku ingin sekali dapat kesempatan untuk merobek mulutnya dengan pedangku ini, ucap Gagak Bongol. Para Bayangkara kaget. Panjiwatang memihak mereka yang akan melakukan pemberontakan? Risang Panjerlawang bertanya. Panjiwatang mencoba memainkan perannya sendiri. Gajah Mada menjawab. Panjiwatang tahu bahwa rakyat Winesuka akan melakukan makar. Bahkan sangat mungkin para rakyat Winesuka mengajak Panjiwatang untuk bergabung. Namun Panjiwatang tidak bersedia. Panjiwatang memutuskan pasukan Jalayuda akan menempatkan diri di luar dan hanya menjadi penonton. Para Bayangkara tambah bingung. Mereka sulit menerima penjelasan itu. Menjadi penonton, Gajah Pradamba meletupkan kejengkelannya. Apakah Panjiwatang tidak merasa berkewajiban untuk melindungi raja dan menyelamatkan negara? Bekal Gajah Mada tersenyum. Gagak Bongol menggeram. Rakyat Panjiwatang menganggap persoalan ini sebagai persoalan keluarga yang tidak perlu dicampuri. Gajah Mada menambahkan, orang itu sudah gila, umpat Pradamba. Menurut kalian, apakah ada pertikaian keluarga ini? Pancing bekal Gajah Mada. Para Bayangkara terdiam. Mereka butuh waktu mencerna alasan Panjiwatang yang tidak mau melibatkan diri itu. Alasan itu mengada-ngada. Aku curiga Panjiwatang menyembunyikan maksud tertentu. Panjang Sumprit yang semula hanya diam ikut menyampaikan pendapatnya. Pertikaian antara keluarga itu tidak ada. Pengangkatan Tuanku Jayanegara sebagai putra mahkota dilakukan sendiri oleh Kertarajasa Jayawardana. Semua pihak mendukung keputusan itu. Itu sebabnya tadi aku mengatakan Rakyat Tumenggung Panjiwatang akan memainkan perannya sendiri. Lugas saja kita menebak, Panjiwatang memang berharap pertempuran itu berlangsung dan kemudian sama-sama hancur. Dengan demikian, Panjiwatang akan berdiri di atas puing-puing pertempuran itu sebagai pemenang. Para Bayangkara mendapat gambaran makin jelas atas apa yang sebenarnya berlangsung. Dengan demikian, apa yang akan terjadi nanti di saat fajar menyingsing telah dapat diperkirakan. Pasukan Jalarananggana adalah pasukan yang amat terlatih dan sangat disegani. Pada awalnya, prajurit Jalarananggana bercikal bakal dari prajurit Pamalayu yang pernah dikirim ke Sumatera ketika negara masih bernama Singosari. Itu sebabnya tandang gerayang dan sepak terjang pasukan Jalarananggana dikenal amat tangguh dan ngegirisi. Apalagi di belakang mereka terdapat orang-orang muda seperti Rakuti, Rabanya, Rapangsa, Rawedeng, Rayuyu, dan Ratanca. Dengan cekatan,
Bekal Gajah Mada mempersiapkan segala sesuatunya. Salah satu sesanti yang diyakini oleh prajurit Bayangkara adalah berjuang sampai titik darah penghabisan, berusaha sampai nyawa terpisah dari raga. Itu sebabnya Bekal Gajah Mada dan segenap pasukan Bayangkara terus berusaha dan bersikap seolah semua masalah pasti bisa diatasi. Kesulitan macam apapun pasti menyisakan celah. Demikian juga persoalan yang muncul di tengah malam buta itu. Pasukan Jalarananggana telah meninggalkan bangsalnya. Pertanyaan yang muncul, di mana mereka sekarang? Di mana mereka sekarang, Mas Sanggrah? Oleh karena itu, kita harus segera menemukan mereka. Kuberikan tugas itu kepada Lembang Laut. Aku percaya pekerjaan itu terlampau ringan untukmu. Sekembali dari tugas itu, mampirlah ke Wisma Kepatihan. Sampaikan semua yang ku ketahui kepada Mahapati. Sampaikan pula persiapan-persiapan yang telah kita lakukan. Usahakan hanya Mahapati Tada, tanpa orang lain yang mendengar laporanmu. Bekal Gajah Mada berbicara tegas. Siap, jawab Lembang Laut Rengginas. Jangan menunggu besok. Sekarang berangkatlah. Lanjut Gajah Mada. Beberapa prajurit berkesempatan menyalami Lembang Laut yang siap melaksanakan tugas pengintaian itu. Purawaktra segera dibuka untuk memberi jalan kepada Lembang Laut. Lembang Laut adalah prajurit Bayangkara yang mempunyai kemampuan khusus dan luar biasa. Dia seorang pelacak jejak yang ulung. Hidungnya setajam hidung serigala, sehingga hanya dengan membaca angin, ia tahu harus bergerak kemana. Di luar Purawaktra, di lapangan yang jauh lebih luas daripada lapangan di dalam benteng istana, Lembang Laut yang berlari-lari kecil itu kemudian berhenti. Dengan ketajaman hidungnya, ia memperhatikan keadaan sekelilingnya. Dari sebuah tempat yang tidak terduga, desis Lembang Laut. Akhirnya Lembang Laut berlari amat kencang. Bekal Gajah Mada memperhatikan anak buahnya. Bagaimana persiapanmu? Bertanya Gajah Mada pada kelompok Panjang Sumprit. Panjang Sumprit serta ketiga rekannya, Lembu Puyuh, Joyoboyo, dan Kartika Sinumbing, bertugas mengamankan para putri Kedaton. Jika istana dijarah pemberontak, para Bayangkara bisa membayangkan betapa Sekar Kedaton, Breh Daha, dan Breh Kahuripan akan menjadi jarahan. Lebih-lebih Rakyat Putih dikenal sebagai lelaki doyan perempuan. Panjang Sumprit maju selangkah. Kami akan membawa para putri menyusul Tuan Putri Tribuaneswari dan Narendra Duhita yang saat ini sedang mengunjungi Tuan Putri Gayatri. Hanya ada Ibunda Putri Pratsna, Tuan Putri Raja Dewi, dan Tungga Dewi. Untuk mengawal para Tuan Putri itu, kami membutuhkan tenaga lebih banyak, jawab Panjang Sumprit mewakili kelompoknya. Namun Bekal Gajah Mada justru tidak sependapat. Perjalanan banyak orang justru akan menarik kecurigaan, apalagi jika menggunakan tandu. Berikan pengertian kepada Tuan Putri akan keadaan ini. Berikan pengertian agar beliau mau menyamar sebagai orang kebanyakan, desak Gajah Mada. Jika demikian, Panjang Sumprit menjawab, kumohon Kakang Bekal yang menyampaikan kepada Tuan Putri agar mengerti bertempur sampai mati adalah hal yang amat gampang. Sebaliknya, menyampaikan hal-hal seperti yang Kakang Bekal maksud itu kepada para Tuan Putri adalah pekerjaan yang amat sulit. Tolong Kakang Bekal saja. Gajah Mada tersenyum. Gajah Mada tidak keberatan memenuhi permintaan itu. Baiklah, Gajah Mada menukas. Sekarang aku merasa telah tiba saatnya kita berbicara persiapan yang akan kita lakukan sebelum aku membangunkan tuanku Baginda. Bagi Bekal Gajah Mada, dinding menjulang mengelilingi istana seolah telah menjadi bagian dari dirinya. Sudut-sudut istana yang menghadap ke arah barat
kolam memanjang dan dalam yang mengelilingi bagian dalam dinding istana, serta sudut-sudut bangunan mulai dari segala yang ada di tata rambat atau yang lazim disebut sebagai Bali Agung Maguntur, serta Bali Witana tepat di tengahnya yang digunakan raja untuk menerima mereka yang sewaka. Tidak ada yang lepas dari perhatiannya. Dengan ketajaman nalarnya, Bekel Gajah Mada selalu berpikir, seandainya terjadi ontran-ontran, bagian manakah dari sudut-sudut istana itu yang menjadi titik lemah dan bisa dimanfaatkan musuh. Aku menghendaki penjagaan yang ketat. Namun, karena tenaga yang sangat terbatas, pusatkan pengawasan di 4 pintu gerbang. Lalu, tempatkan masing-masing 1 orang yang melakukan baris pendem untuk mengamati terowongan air. Amat mungkin terowongan air digunakan menyusup masuk ke balik dinding. Perintah Bekel Gajah Mada. Perintah itu tidak harus dilakukan 2 kali. Para bayangkara dengan cekatan menerjemahkannya, manakala segala perintahnya telah dilaksanakan. Gajah Mada bergegas menuju bangunan induk istana. Di dalam dinding istana yang menghadap ke arah barat dan dikelilingi benteng bata yang menjulang tinggi 30 kaki, dibelah oleh 2 buah jalan masing-masing. Dari pintu gerbang Purawaktra membelah alun-alun dalam istana hingga sampai di dinding sebelah timur. Tepat di pertengahan dinding sebelah utara juga terdapat pintu terbuat dari besi berukir yang dijaga ketat para prajurit. Membelah wilayah istana menyusur alun-alun menuju selatan hingga di benteng istana sebelah selatan. Berbeda dengan utara, barat, dan timur, dinding selatan tanpa pintu gerbang. Di belakang balik tatak rambat itulah letak bangunan istana utama yang menjadi kediaman raja. Tidak menyatu dengan Bali Manguntur, tetapi dihubungkan jalan pendek dan menurun melalui pintu gerbang tersendiri yang ditandai dengan candi Bajang Catur berupa 4 buah kepala kecil memanggul gada yang bersikap seolah mengawasi siapapun yang melintas di tempat itu. Srijaya Negara tengah tidur nyenyak saat pintu biliknya diketuk. Srijaya Negara segera membuka mata. Jaya Negara masih membutuhkan waktu beberapa saat untuk menenangkan diri. "Siapa?" tanya Jaya Negara. Gajah Mada lega karena Srijaya Negara terbangun. "Hamba tuanku, Bekel Gajah Mada. Ada hal amat penting yang menyebabkan hamba tidak bisa menunda waktu untuk membangunkan tuanku," jawab Gajah Mada. Srijaya Negara mengenal Bekel Gajah Mada dengan baik. Jaya Negara merasa tenang karena dikelilingi oleh prajurit berkemampuan khusus yang diberinya nama Bayangkara, yang berarti mengelilingi atau melindungi. Jika Bekel Gajah Mada sampai membangunkan tidurnya, berarti sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Jaya Negara bangkit dan membuka pintu. "Ada apa?" bertanya Jaya Negara. Bekel Gajah Mada agak kebingungan harus memulai dari mana. "Hei, kabut tebal sekali." Kabut tebal itu menjadi tontonan yang menarik. Beberapa buah obor yang dinyalakan untuk menerangi segenap sudut istana terlihat temaram. Srijaya Negara memperhatikan keganjilan alam itu dengan lebih seksama. Kabut tebal sering dilihatnya pagi hari, akan tetapi kabut yang demikian tebal seperti itu belum pernah Jaya Negara menyaksikan. Gajah Mada membulatkan hati menepis keraguan. "Hamba tuanku, hamba harus menyampaikan kepada tuanku bahwa pada saat ini keselamatan istana sedang terancam. Ada pihak tertentu yang hendak melakukan makar," ucap Bekel Gajah Mada. Srijaya Negara terhenyak. "Apa?" tanya Jaya Negara seperti tak percaya pada pendengarannya.
Bekel Gajah Mada terdiam. Pimpinan pasukan kecil Bayangkara itu merasa apa yang disampaikan telah cukup jelas. "Siapa?" tanya Jayanegara dengan suara agak bergetar. "Siapa orang yang akan melakukan tindakan makar itu?" Seperti sebuah kebetulan, tiba-tiba terdengar burung gagak di wuwungan melengkingkan teriakannya lagi, menyayat membelah malam. Jayanegara menengadah, menyempatkan memperhatikan suara itu. "Dari wuwungan, tuanku," ucap Bekel Gajah Mada. Jayanegara menjadi tidak sabar. "Siapa yang akan menggoyang kekuasaanku? Hamba telah melakukan penyelidikan, tuanku," jawab Gajah Mada. "Para Dharma Putra Winesuka, Rakuti, Rapangsa, Ratanca, Rabanyak, Rayuyu, dan Rawedeng bersatu padu dengan pasukan Jala Rananggana. Mereka menyiapkan sebuah banjir bandang yang akan mereka lakukan pagi ini." Jayanegara berusaha tenang, akan tetapi tetap saja tangannya bergetar. Jayanegara tiba-tiba merasa dadanya bagaikan terbelah. Rakuti dan teman-temannya belum lama yang lalu telah diberinya gelar anugerah sebagai para rakyat Winesuka. Penganugerahan itu dilakukan sendiri dengan sebuah upacara di istana. Namun, kini para Winesuka itu menusuknya dari belakang. Di depannya mereka menekuk wajah amat dalam, tetapi dari belakang mereka menggoyang-goyangkan pantatnya. Dengan jelas dan gamblang, Gajah Mada kemudian membeberkan semua yang diketahuinya. Disampaikan dengan lugas tanpa dikurangi atau ditambahi. Srijayanegara yang di masa remaja bernama Kolo Gemet itu menyimak laporan Bekel Gajah Mada dengan cermat. Kemarahan Baginda Jayanegara makin menjadi ketika Bekel Gajah Mada juga melaporkan sikap Tumenggung Panjiwatang yang mengambil keputusan untuk tidak melindungi istana dan negara, tetapi memilih menempatkan diri di luar perang yang akan terjadi. Rakyat Tumenggung Panjiwatang menganggap apa yang terjadi itu hanyalah pertikaian antar keluarga yang tidak perlu dicampuri. Meski amat kecewa, pengganti Prabu Srijayawardana itu berusaha untuk bersikap tenang. "Menghadapi keadaan ini, apa yang sudah kau lakukan?" tanya Jayanegara. "Hamba, tuanku, izinkanlah hamba menyampaikan kenyataan yang ada. Hamba sampaikan kenyataan apa adanya, tanpa hamba kurangi atau hamba tambahi, agar tuanku mendapat gambaran yang benar." Gajah Mada berbicara. "Katakan," balas Jayanegara. "Rakyat Tumenggung Banyaksora dengan segenap kesatuan Jalapati telah menyatakan akan menempatkan diri melindungi tuanku. Namun demikian, karena jumlah pasukan yang akan menyerbu istana nantinya boleh dikata bagaikan banjir bandang, maka besar kemungkinan istana tidak akan bisa dipertahankan." Makin serak suara Srijayanegara. "Hal itu jangan sampai terjadi," ucapnya. Bekel Gajah Mada bisa mengerti betapa kecewanya Jayanegara. Tetapi Bekel Gajah Mada tidak mau berbohong dan memberikan gambaran yang salah dan menyesatkan. "Para prajurit Bayangkara akan berjuang sekuat tenaga, tuanku. Demikian juga dengan prajurit Jalapati akan berusaha melindungi Baginda. Kami berharap usaha kami memberikan perlawanan akan membuahkan hasil. Namun, kami tidak berani mengesampingkan kemungkinan paling buruk. Seandainya upaya itu tetap saja tidak berhasil membendung banjir bandang." Bekel Gajah Mada berhenti sejenak sambil mencerna sikap Srijayanegara. Raja Majapahit itu terpaksa harus mendengar apa yang dikatakan Bekel Gajah Mada. Ada saatnya
siapapun harus mendengarkan apa yang diucapkan raja. Tetapi kini, tiba saatnya pula raja harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh bekal Gajah Mada. Betapapun sulit daya negara untuk menerima hal itu, betapapun pahitnya